Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas RB, Manajemen Lingkungan Agroindustri. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang Life Cycle Assessment dengan judul Life Cycle Sustainability Assessment pada produksi Refuse Derived Fuel atau RDF di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mirani Abigail dengan NIM 124330039. Saya Ananda Kusumawardani dengan NIM 124330029. Saya Mufidatul Habibah dengan NIM 124330063. Saya Gabriela Rezeki Nebaho dengan NIM 124330076. Saya Devalin Maria Tambunan dengan NIM 124330088. Selamat menyaksikan. Nanti dipotong aja. Penutupnya orang buat. Di sini saya akan menjelaskan produk, tujuan, dan batas sistem. Pada slide ini dijelaskan bahwa produk yang dikaji adalah Refuse Derived Fuel atau RDS yang berasal dari sampah kota. RDF merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat perkotaan. Tujuan utamanya atau kajian ini adalah untuk menilai dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari teknologi produksi RDF. Batas sistem yang digunakan adalah Gate to Gate dan Cradle to Grave, yang berarti analisis mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan sampah hingga penggunaan akhir RDF sebagai bahan bakar. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Ananda. Untuk selanjutnya, teman utama yaitu RDF menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan. Yang kedua, RDF bisa menggantikan batu bara di industri semen. Yang ketiga, proses biodrying kurangi kadar air dari 55% ke 23%, meningkatkan nilai kalor RDF menjadi 15 mg per kilo. Terakhir, perlu peningkatan kualitas agar sesuai standar nasional. Slide ini menunjukkan bahwa RDF dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan berpotensi menggantikan batu bara di industri semen. Proses biodrying terbukti meningkatkan kualitas RDF dengan menurunkan kadar air sehingga nilai kalor naik menjadi 15 mg per kilogram. Namun, kualitas RDF tetap perlu ditingkatkan agar sesuai standar nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mufidatul. Selanjutnya adalah hotspot lingkungan utama. Slide ini membahas sumber utama dampak lingkungan dari proses RDF. Ada 3 hotspot utama, yaitu yang pertama emisi dari pembakaran RDF yang berpotensi menghasilkan gas rumah kaca dan polutan udara. Yang kedua, emisi selama pengangkutan bahan dan produk, baik dari logistik sampah maupun distribusi RDF. Yang ketiga, emisi gas metana dari limbah cair yang muncul selama proses pengolahan sampah. Ketiga faktor ini menjadi fokus untuk meminimalkan jejak karbon dalam produksi RDF. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Gabriela. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Pada bagian ini dijelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan teknologi RDF. Di antaranya, yang pertama, optimalisasi proses biodrying untuk menurunkan kadar air dalam bahan baku. Yang kedua, peningkatan proses pemilahan dan pengolahan mekanis RDF agar kualitas bahan bakar lebih baik. Yang ketiga, pengembangan standar nasional mutu RDF, gunanya memastikan konsistensi dan keamanan produk. Yang keempat, peningkatan infrastruktur pengolahan dan kapasitas produksi, gunanya agar proses lebih efisiensi dan dapat diterapkan secara luas. Dan yang terakhir, pengawasan ketat terhadap emisi pembakaran RDF. Ini berfungsi untuk menjaga dampak lingkungan tetap terkendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devalin. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis pilar ekonomi atau LCC. Investasi awal cukup besar, Rp 1 triliun untuk fasilitas RDF. Potensi penghambatan biaya operasional dari substitusi batu bara, biaya produksi RDF lebih rendah dibandingkan batu bara.
Nah, analisis pilar ekonomi LCF itu secara singkat, investasi awal untuk fasilitas RDF cukup besar, sekitar 1 triliun. Namun, substitusi batu bara dengan RDF dapat menghemat biaya operasional industri karena biaya produksi RDF lebih rendah dibandingkan batu bara. Dengan demikian, meskipun awalnya mahal, penggunaan RDF berfungsi mengurangi biaya jangka panjang secara signifikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mirani. Analisis pilar sosial atau SLCA membutuhkan pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan keselamatan kerja dibandingkan inisiasi. Yang ketiga yaitu berpotensi membuka lapangan kerja baru, tidak mengancam PHK. Analisis pilar SLCA singkatnya yaitu penggunaan teknologi RDF memerlukan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja agar dapat mengoperasikan fasilitas dengan baik. Dibandingkan inisiasi, sistem RDF meningkatkan keselamatan kerja karena prosesnya lebih mekanis dan terkontrol. Selain itu, teknologi ini berpotensi membuka lapangan kerja baru dalam produksi dan pengolahan RDF, sehingga tidak mengancam pengurangan tenaga kerja atau PHK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ananda. Pada slide ini disimpulkan bahwa RDF merupakan solusi yang holistik karena memberikan manfaat di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Risiko seperti pergeseran beban kerja atau dampak sosial dapat diminimalkan melalui pengelolaan risiko yang baik dan pelatihan bagi pekerja. Secara keseluruhan, RDF mendukung ekonomi sirkular serta transisi menuju energi hijau di Indonesia menjadi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. See you!